warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa sehat dan dilindungi oleh Allah, sehingga bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan baik. Ibu ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa kelas 7 dan selamat bergabung di SMP Negeri 2 Sindangwangi. Izinkan Ibu memperkenalkan diri, nama Ibu Anita Nuryani, Ibu mengajar bahasa Inggris. Namun, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membawakan materi tentang cara belajar efektif. Dengan kondisi seperti ini, kita tetap harus semangat, tetap harus fight untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa ya. Sebelumnya, apa ya arti belajar? Ya, betul. Belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Menurut Whitaker, belajar dirumuskan sebagai proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Bagaimana ya belajar yang efektif? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses belajar itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Bagaimana belajar yang efektif? Berikut tips-tips belajar yang bisa kalian gunakan sebagai bekal. Di antaranya adalah pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri, sehingga proses belajarnya bisa lebih santai. Namun sebaiknya tetap ya harus didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang lebih pandai atau yang lebih rajin, sehingga pembelajaran akan lebih efektif. Dalam belajar kelompok, kegiatannya bisa membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan oleh guru maupun yang belum dijelaskan. Nah, yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatannya ya, di kertas ataupun buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana, sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. Namun, catatan tersebut jangan dijadikan media contekan ya, karena dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, yang ketiga nih. Apa itu? Yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan sesuai dengan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buatlah rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal yang baik. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu, serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar loh. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup. Namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilihlah game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi apabila kalian kalah ya. Nah, berlanjut ke nomor 5. Di nomor 5, tipsnya adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakanlah kepada guru,
teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. Selanjutnya, tips yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ujian atau ulangan. Ketika waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil dimengerti. Jika sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal. Setelah soal dikerjakan, periksalah jawabannya dan lihat jawaban-jawaban yang salah. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering kita lakukan adalah dengan belajar hingga larut malam, atau begadang, atau juga membuat contekan. Sebaiknya kita ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika begadang akan membawa dampak yang buruk ya bagi kesehatan, terutama bagi kalian anak-anak. Nah, selanjutnya di tips 8 ada jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Hindari mencontek, karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Kebohongan bagaimanapun juga tidak dapat ditutupi terus-menerus dan cenderung akan melakukan kebohongan selanjutnya atau menutupi kebohongan selanjutnya. Anggaplah dengan mencontek pasti akan ketahuan guru dan memiliki masa depan sebagai penjahat apabila kita melakukan kecurangan. Selanjutnya, 9. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak juga beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. Nah, yang ke-10, dengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil nama kamu untuk menjawab pertanyaannya. Selanjutnya, jangan malu untuk bertanya. Nah, seperti yang sudah disebutkan di awal, selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang sesuatu hal. Nah, untuk yang tips yang ke-12 adalah kerjakan PR. Kerjakan PR dengan baik, jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Enak kan kalau kita cepat mengerjakan PR, jadi masih punya banyak waktu untuk bermain dan nonton TV deh. Yang ke-13, selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang sekolah, ulanglah pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asik kan? Yang ke-14, cukup istirahat, makan, dan bermain. Semuanya harus dilakukan seimbang ya. Setelah pulang sekolah, kita sering ingin cepat-cepat bermain dan melupakan segala hal yang penting lainnya. Contohnya makan dan istirahat. Padahal setelah seharian di sekolah, tak terasa badan kita membutuhkan masukan energi tambahan yang bisa didapatkan dari istirahat dan makanan yang kita makan. Oleh karenanya, kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas. Kemudian, yang ke-15, banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kalian tidak menyenangi satu pelajaran, contohnya matematika, bahasa Inggris,
Maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar kelompok dengan teman. Sehabis belajar, bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu, siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malahan menyukainya. Oke, next. Yang 16, ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Cari tahu kegiatan apa ya yang cocok dan kamu sukai. Contohnya, apabila kalian suka pelajaran taekwondo, cobalah untuk mengikuti kursus dari kegiatan tersebut, sehingga selain belajar pelajaran yang diajarkan di sekolah, kalian juga dapat mendapatkan pelajaran tambahan di luar sekolah. Oke, tips yang ke-17 adalah cari seorang pembimbing yang baik. Nah, orang tua adalah pembimbing yang terbaik selain guru. Apabila ada kurang jelas dari keterangan guru di sekolah, kalian dapat menanyakan hal tersebut kepada orang tua. Selain itu, kalian juga dapat belajar dari teman yang berprestasi ya. Jadi, jangan malu untuk bertanya. Oke, next, yang ke-18, jangan suka mencontek teman ya. Kalau mencontek, kamu bisa bodoh loh, karena tidak berpikir sendiri. Lagi pula, belum tentu teman yang kamu contek itu menjawab dengan benar. Belum lagi kalau ketahuan guru dan teman lain. Malu kan? Kalau kamu rajin belajar, pasti bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, sehingga ulangan dapat nilai yang baik. Oke, next, yang ke-19, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang kemana-mana. Entah itu pikiran makanan, games, lawan jenis, atau banyak ya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Next, yang ke-20, lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kalau kita lakukan di tengah jalan raya ataupun ketika kita sedang makan. Cara yang paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. Nah, itu tips yang Ibu berikan, semoga bermanfaat buat kalian. Mari kita berdoa semoga wabah COVID segera berlalu sehingga kita bisa berkumpul di sekolah. Tetap semangat, tetap fight, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.